memberikan sertifikat Presiden Jokowi sebagai alumnus UGM yang paling memalukan sepanjang sejarah. Ya. Dan beliau kemudian juga sudah menyampaikan press release, sepertinya beliau itu protes karena sertifikat tersebut, dengan menyatakan bahwa sebaiknya menggunakan etika dan sopan santun ketimuran. Nah, saya ini mantan pendukung beliau. Ya, saya dulu tuh suka dengan Pak Jokowi karena pernyataan-pernyataan beliau yang penuh dengan kesederhanaan, seakan-akan beliau itu ikhlas, tidak ambisius, terutama dari sisi anak-anaknya. Ya, beliau punya anak 3 orang. Ada ya pernah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu beliau menyampaikan betapa senangnya karena anak-anaknya itu mandiri, ya, dan sama sekali tidak ingin terlibat dalam kegiatan politik. Yang pertama dagang martabak, yang kedua dagang kopi, yang ketiga dagang pisang, seperti itu ya. Dan itu pernyataan-pernyataan itu yang barangkali bikin mempesona ya buat orang-orang yang mendukung beliau. Dan ternyata enggak sampai beliau berakhir kepemimpinannya, ternyata di balik kata-kata itu ternyata tersimpan ambisi yang sangat luar biasa, dan di akhir kekuasaannya nih beliau kemudian meledakkan ambisinya itu dengan memaksakan anak sulungnya yaitu si Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden ya. Dan ini adalah suatu kenyataan yang bikin semua buzzer-buzzernya presiden ya, yang selama ini amat sangat fanatik, amat sangat loyal, bahkan salah satu buzzer mengatakan memberhalakan Jokowi sendiri, itu semua menjadi sangat-sangat kecewa. Termasuk saya. Untung saya udah lama nggak ngefans sama beliau lagi, udah lama banget ya, karena pernyataan-pernyataan beliau pada awal dari atau akhir dari periode pertamanya dan awal dari periode keduanya itu udah sangat-sangat mengecewakan saya. Yang kita semua heran itu bagaimana mungkin saat ini ya, ketika Presiden Jokowi sendiri secara jauh dari etika, jauh dari kesopan santunan ketimuran, memaksakan dengan segala cara untuk membuat anaknya bisa menjadi calon wakil presiden, bahkan dengan merekayasa Mahkamah Konstitusi. Bahkan mungkin kalau kita lihat dari sejarahnya ya, bagaimana mantan ketua MK itu waktu itu kemudian menikah dengan adiknya sendiri dan menjadi adik ipar. Dan memang kita tidak menuduh apakah itu ada rekayasa, tapi jelas secara gamblang kita melihat bahwa sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memaksakan Gibran, anak sulungnya ini menjadi calon wakil presiden itu sudah direncanakan jauh-jauh hari dengan cara-cara yang jauh dari etika, jauh dari sopan santun adat ketimuran. Jadi sebenarnya kalau menurut peribahasa Jawa ya, Pak Jokowi sendiri kan orang Jawa ya, namanya itu ngunduh ohing pakarti. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri di dalam bagaimana dia melakukan segala tindakan, segala cara, segala rencana untuk memasakkan anaknya sendiri menjadi calon wakil presiden, dengan mengingkari dari kata-kata yang selama ini baik Jokowi sendiri maupun anaknya sendiri itu sampaikan. Misalnya contoh, beberapa waktu yang lalu pada waktu ada suatu wawancara, ketika ditanya ke Gibran sendiri apakah dia tertarik untuk masuk ke politik, dia katakan waktu itu, ya jujur saya tertarik, tetapi mungkin masih 20 tahun lagi. Ternyata 20 tahunnya itu dimajukan dengan cara yang benar-benar di luar kepatutan ya, seperti yang sekarang ini terjadi. Bahkan saat ini dia baru saja 2 tahun menjadi wali kota. Karena kita melihat ya bahwa pada saat dia menjadi wali kota itu pun juga didukung oleh sebuah partai besar, partai lamanya, partai PDIP Perjuangan, dan dengan seenaknya saja dia kemudian meninggalkan partai yang sudah membesarkan dan sudah berhasil untuk membuat dia menjadi wali kota, untuk berpindah sekarang ini menjadi calon independen. Dan bukankah itu sebenarnya adalah jauh sekali dari etika dan adab dari ketimuran sebagaimana yang disampaikan oleh presiden sendiri saat ini. Dan berikutnya lagi juga ketika beberapa bulan yang lalu, nggak hitungan tahun,
Presiden juga ketika ditanya apakah bermaksud untuk menjadikan anaknya Gibran sebagai calon wapres, beliau sendiri menjawab bahwa tidak, karena belum cukup umur, ya kan. Tapi ternyata belum cukup umurnya Gibran itu kemudian direkayasakan sehingga MK mengubah dari perundang-undangan yang membatasi dari batas usia minimal dari seorang calon wakil presiden dan ditambahkan dengan klausul apabila seseorang berpengalaman untuk menduduki jabatan publik yaitu wali kota,